Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya sudah kedatangan produk dari Hypex yang beberapa waktu lalu saya pernah review juga dari Hypex ini, tapi dengan jenis billet. Billetnya sudah pernah saya review pada video sebelumnya, dan kali ini saya akan coba sebuah mini laser dari Hypex ini. Untuk harganya pun di sini bersaing dengan kompetitor-kompetitornya dari brand-brand lain. Harganya nggak mahal, bisa dibilang cukup terjangkau untuk sebuah mini laser ini, yaitu 575.000 untuk sepasang dan kelengkapan-kelengkapan lain di dalamnya. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya, silahkan lihat di deskripsi video ini. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Nah, di sini sudah ada dua page mini laser dari Hypex-nya. Kemudian di sini ada dus kecil juga dengan tulisan Hypex. Sekarang kita coba lihat dulu isi kelengkapan di dalam dusnya ini. Yang di dalamnya ada dus kecil ya. Ya pastinya di sini ada bracket dan drivernya. Oh ya, saya lupa untuk menyebutkan untuk tipe dari mini laser Hypex ini, tipenya itu X1 ya. Oke, jadi untuk dus kecil di dalamnya ini ada driver, dan untuk drivernya di sini seperti ini. Kemudian untuk bobotnya cukup lumayan dari yang pernah saya review, dan untuk besarnya juga lumayan ya. Dan materialnya di sini aluminium ya, atau besi, bukan plastik. Jadi untuk penyerapan panas pada drivernya ini pastinya sangat bagus, dan untuk desainnya juga bagus ya. Saya suka desain seperti ini. Untuk kabelnya juga sama seperti mini laser lainnya, ada warna hitam, putih, merah, dan kuning. Hitam ini pastinya ground atau negatif, kemudian yang 3 kabel ini positif. Nanti saya coba cek dulu ini untuk positif warnanya apa, karena untuk mini laser ini ada 2 warna seperti mini laser lainnya ya, warna kuning dan warna putih. Namun saya belum tahu juga untuk low beam itu warnanya apa dan high beam warnanya apa, nanti coba kita lihat di video ini. Di sini ada sepasang mini lasernya. Lalu di dalamnya lagi ada bracketnya ya. Bracketnya sama persis seperti brand-brand lainnya juga, tapi ini bracketnya saya suka karena untuk bracketnya ini dia nggak loyo ya. Kemudian untuk besinya ini dia kaku dan nggak gampang penyok. Bagus sih menurut saya. Lalu untuk produk ini dia sudah bersertifikat military grade ya. Selain itu juga dia sudah waterproof IP68. Jadi kalau direndam ke air ataupun terkena banjir dia nggak ada masalah. Oke, ini bracket keduanya, ada sepasang untuk bracketnya. Ini kelengkapan lainnya seperti ring, mur, dan bautnya dilengkapi dengan kunci L juga, ada sepasang di sini. Oke, jadi untuk kelengkapannya seperti ini saja ya. Sekarang kita coba lihat langsung ke LED lasernya. Di sini saya coba ambil salah satunya ya. Oke, jadi kalau kalian mengira ini bentuknya sama dengan brand-brand lainnya, ya pastinya seperti itu, karena di video sebelumnya untuk sebuah jenis mini laser seperti ini saya sudah ada review untuk yang dari UPS Waymaker dan Zeus ZE-L1 juga sama seperti ini, juga dengan brand-brand lainnya sama persis. Jadi kalau misalnya saya asumsikan spesifikasinya sama, hasilnya pasti akan tetap sama ya. Tapi yang membedakan di sini pada lensanya yang blue lens. Kemudian blue lensnya ini bukan seperti blue lens biasa ya, saya lihat. Untuk warnanya dia lebih ke ice blue, bukan blue yang pekat atau biru yang pekat. Lebih ke ice blue sih. Cantik saya lihat, dan ini beda sama brand-brand lainnya yang ada lensa clear, juga ada yang lensa blue lens, tapi nggak sepekat dan tidak secantik ini yang saya lihat. Ini sih keren ya lensanya. Untuk bagian atas ada tulisan brand dari Hypex dan kode produknya juga. Oke, dia sudah bersertifikat military grade ya. Di bagian belakang ada kipas. Yang satunya juga sama seperti itu. Kemudian saya coba ukur dulu untuk dimensinya, mana tahu kalian ada yang penasaran untuk dimensi pada mini laser Hypex X1 ini. Untuk panjang keseluruhan dari ujung lensa ke ujung bokongnya ini sekitaran 5,8 cm. Oke, 5,8 cm. Kalau untuk lebar keseluruhan ini sekitaran 3,1 cm.
tingginya sama persis 3,1 cm. Oke, jadi kalau misalnya sama bracketnya, coba saya pasang dulu ya untuk sama bracketnya penampakannya seperti apa. Oke, jadi ini sudah saya pasangin bracketnya, dan kalau misalnya saya hitung untuk tingginya kalau terpasang bracket ini sekitar 4,6 cm, yang dari awalnya kalau tanpa bracket itu 3,1 cm, kalau sudah sama bracketnya ini sekitaran 4,6 cm. Lebarnya ini karena di bracketnya lebih lebar daripada body LED-nya, ini sekitaran 4,8 cm. Oke, jadi itu untuk dimensi kalau sudah terpasang bracketnya. Dan untuk bracketnya ini kita bisa pasang dengan posisi di bawah atau posisinya di atas, ataupun posisi menyamping kiri dan kanan, karena di bagian atas dan bawahnya ada untuk drat atau lubang bautnya ya. Jadi kita bisa posisikan bracketnya seperti ini, atau posisinya di atas atau posisinya ke samping, untuk menyesuaikan pemasangannya di kendaraan motor maupun mobil. Karena ini bisa bekerja di tegangan 9 sampai 24 volt, jadi bisa di motor, mobil maupun di truk ya. Mobil truk juga bisa yang 24 volt. Nah, untuk wattnya berapa? Sekarang akan saya coba hitung untuk real watt pada mini laser Hypex X1 ini. Yang saya asumsikan pasti sama seperti brand-brand lainnya, sekitar 20 watt. Sekarang saya coba hitung untuk real wattnya. Di sini saya akan gunakan power supply 12 volt DC, dan tegangan yang saya gunakan di 13,3 volt. Ini tegangan rata-rata pada saat mesin menyala di tegangan 13 sampai 14 volt ya. Yang kabel hitam pastinya ini negatif atau masanya ya. Sekarang kita coba lihat yang kabel warna kuning. Oke, warna kuningnya sudah menyala di sini. Dan untuk kuatnya di sini tadi startnya di 21, sekian watt, berarti ini memang real di 20 watt ya. Kita coba lihat ini untuk warna kuningnya, dan kabel kuningnya ini posisi cahayanya itu putih, dan putihnya ini high beamnya. Saya coba ke warna kabel putihnya. Kabel putihnya ini untuk cahaya kuning, dan ini posisinya low beam. Jadi untuk low beam itu kuning dan high beamnya putih, juga untuk kuatnya di 21 watt. Dan kalau kita kasih arus di kabel warna merahnya ini, untuk low beam dan high beam dia nyala secara bersamaan seperti ini. Jadi kalau kalian lihat ini posisi cahayanya, yang kuning itu di bagian bawah yang artinya itu low beam, dan putih di bagian atas yang artinya itu high beam. Dan kalau kalian bertanya apakah warnanya ini bisa dibalik, bisa ya, dengan memposisikan posisi lampunya ini. Kalau yang dari yang di bawah, kabelnya ini di posisi bawah ya. Jadi kalau misalnya ingin dibalik, putihnya itu low beam dan kuningnya itu high beam, kita tinggal balik posisi LED-nya seperti ini. Tapi tidak seperti LED laser lainnya, yang kalau LED laser mini laser seperti ini kita harus memposisikan atau membalikkan lagi untuk lensanya dengan membuka baut di bagian depannya ini ada 4, kemudian kita buka cover depannya, lalu kita putar lensanya agar untuk cut off-nya ini juga nggak kebalik. Misalnya saya balikkan dengan tanpa membalikkan lensanya, jadi posisi cut off-nya juga kebalik ya. Tapi kita bisa atasi itu dengan memutar lensanya, nanti saya coba tunjukkan. Oke, sekarang kita coba lihat untuk wattnya. Yang di sini saya coba dengan dua warna sekaligus, itu 20 watt. Dua warnanya sekaligus menyala itu 20 watt. Dan kalau saya coba satu warna saja, misalnya tadi warna kuning, untuk kabel kuning ini putih, kabel putih itu kuning, kebalik ya, nggak masalah sih. Kalau satu warnanya saja di sini 21 watt. Kalau dua warna itu 20 watt. Ya cuma turun 1 watt sih, nggak masalah ya. Sekarang saya coba nyalakan dulu dan kita lihat untuk stabilnya di watt berapa. Saya akan gunakan untuk dua warnanya sekaligus posisi 20 watt. Dan nantinya juga saya coba hitung ukur untuk panas temperaturnya sampai berapa derajat Celcius. Di sini kipasnya di bagian belakang dan nggak terlalu berisik sih, masih smooth. Tapi di sini terlihat kencang ya anginnya. Oke, sekarang saya coba nyalakan dulu beberapa menit. Kita lihat stabilnya di watt berapa dan berapa derajat Celcius untuk panasnya juga. Nanti di drivernya juga saya hitung untuk panasnya sampai berapa.
Oke, jadi ini sudah 15 menit saya nyalakan. Sekarang kita coba lihat untuk wattnya, dia stabil di 20 watt. Di sini menunjukkan angka 19,9 watt, kadang dia naik di 20 watt. Jadi untuk real watt yang saya dapatkan di 20 watt, 19,9 watt, ini bisa dibilang 20 watt ya. Untuk dua warnanya sekaligus seperti ini. Kalau untuk satu warnanya saja, coba yang warna putihnya, ini masih di 21 watt. Jadi untuk wattnya ini bisa dibilang tergolong stabil ya. Sekarang kita coba lihat untuk temperatur panasnya, ini sudah saya nyalakan selama 15 menit lebih, hampir 20 menit. Sekarang kita coba lihat untuk panas di drivernya dulu pertama. Untuk di bagian drivernya temperatur panasnya di angka di sini 41 derajat Celcius, di sampingnya di angka 40-an, 39 di sini. 40 derajat Celcius. Di bagian bawahnya 39. Jadi untuk temperatur panas pada body drivernya di angka 41 derajat Celcius paling panasnya. Kemudian untuk di bagian body LED-nya, untuk di bagian atas ini di angka 51 derajat Celcius. Sampingnya ini sekitaran 50 derajat Celcius. Kemudian di bagian bawahnya ini angka 51 derajat Celcius. Yang saya dapatkan di body LED-nya 51 derajat Celcius untuk di bagian body LED-nya. Kalau di bagian drivernya di angka 41 derajat Celcius. Dan itu adalah temperatur panas yang aman ya digunain ya. Nggak terlalu panas, nggak mencapai angka 60 derajat Celcius. Akan tunjukkan cara merubah posisi warna LED-nya ya, atau warna cahayanya dengan membalikkan posisi body LED-nya, kemudian membalikkan posisi lensanya. Oke, di sini lensanya cantik ya, warna blue lens. Sekarang saya akan coba tunjukkan cara merubah posisi lensanya dengan menggunakan kunci L. Ini kalau nggak salah nomor 1 ya, kunci L nomor 1. Kita tinggal buka keempat baut yang di bagian depannya ini. Kalau untuk merubah posisi lensanya, saya kira garansinya nggak hangus ya, atau nggak merusak garansinya. Jadi jangan takut sih sebenarnya kalau misalnya kalian ingin warna low beam putih, high beamnya kuning. Tapi yang untuk dari high pack ini low beamnya kuning, high beamnya putih. Kita bisa membalikkan posisi warna cahaya low beam dan high beamnya dengan memposisikan atau membalikkan body LED-nya, kemudian kita balikkan posisi lensanya yang seperti saya lakukan ini. Oke, setelah keempat bautnya dilepas, kemudian bagian depannya ini kita lepas. Oke, sekarang ini untuk cover depan atau penahan lensanya saya lepas ya. Kemudian kita posisikan lensanya ini terbalik, bukan terbalik gini ya, tapi diposisikan ke atas. Tadi kan pada standarnya seperti ini. Nah, kalau kita ingin posisikan, ini kan standarnya low beam kuning, high beam putih. Jadi kalau misalnya ingin di low beamnya putih, high beamnya kuning, kita tinggal posisikan atau membalikkan body LED-nya, kemudian membalikkan posisi lensanya seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi tadi posisinya ini kan ada tonjolannya ya untuk mengunci posisi lensanya. Jadi tadi di bagian bawah, sekarang saya sudah posisikan di bagian atas. Ini tujuannya agar cut off-nya itu nggak kebalik. Jadi kita bisa membalikkan posisi warna cahaya pada mini laser ini. Dan sekalian saja kita coba lihat untuk emitter LED-nya yang seperti ini ya. Sama seperti LED laser atau mini laser lainnya. Oke, jadi seperti itu ya, kita tinggal balikkan posisi LED-nya saja kalau ingin membalikkan posisi warna cahayanya. Oke, jadi untuk hasil real watt yang saya dapatkan, ini memang real di 20 watt low beam maupun yang high beam, maupun yang dua warnanya sekaligus. Untuk temperatur panasnya pada body LED 50 derajat Celcius, kemudian pada body drivernya di 40 derajat Celcius. Selanjutnya saya akan coba ukur untuk lumensnya berapa lux, kemudian nanti saya tunjukkan juga hasil outputnya di outdoor. Jadi jangan kemana-mana, simak terus video ini.
saya akan ukur jumlah lux pada mini laser Hypek X1 ini. Seperti biasa, untuk jarak pengukuran yang saya lakukan itu 5 meter dari dinding di sana ke LED ini. Pertama saya akan ukur untuk low beamnya dulu atau sinar kuningnya ya. Sekarang sudah posisi low beam atau sinar kuningnya, untuk high beam sinar putih ya. Jadi kalau low beam seperti ini, high beamnya seperti ini. Kalau sinar putihnya saja saya nyalakan seperti ini. Sekarang saya akan ukur jumlah lux untuk low beam atau sinar kuningnya. Di sini untuk low beam atau sinar kuning pada mini laser Hypek X1 ini saya sudah mendapatkan angka di 1146 lux. Oke, jadi untuk nilai tertinggi pada mini laser Hypek X1 ini untuk low beam atau sinar kuningnya di 1146 lux. Sekarang kita coba high beam atau sinar putihnya. Oke, jadi untuk nilai lumens pada sinar putih atau high beam di mini laser Hypek X1 ini saya dapatnya di 1310 lux. Ini sama persis sama mini laser pada brand-brand lain yang pernah saya coba ya. Dan saya nggak terkejut juga karena saya sudah mengira untuk hasilnya akan sama ya. Untuk terangnya saya lihat sih sama di sini, dan kita coba lihat hasil outputnya di outdoor. Sebelum saya tunjukkan hasilnya di jalan, saya coba tempatkan ke dinding ini biar kelihatan bentuk cahayanya. Dan di sini saya nggak terkejut kalau misalnya hasil dari karakter cahayanya ini sama seperti mini laser lainnya. Untuk cut off-nya tajam, kemudian cahayanya terang ya. Dan efek blue lens-nya pada bagian atas di posisi cahaya putihnya juga kelihatan di sini. Terangnya juga tergolong ini terang ya. Untuk low beamnya seperti ini, pada saat high beam seperti ini, dan nyalakan secara bersamaannya juga bisa ya. Tapi sama seperti mini laser atau LED laser lainnya, pada saat dua warnanya sekaligus dinyalakan dia akan sedikit redup. Perhatikan baik-baik, ini sinar kuningnya. Pada saat sinar putihnya nyala bersama sinar kuningnya, dia akan sedikit meredup. Tapi ini biasa sih pada sebuah LED laser atau mini laser. Untuk lebarnya juga sama, terangnya sama. Tapi untuk harganya dia bersaing sama kompetitor-kompetitor lainnya ya. Dan kalau menurut saya sih ini harganya sudah paling rendah yang saya cek ya. 500 ribuan. Yang lainnya jual 600 sampai 1 jutaan. Oke, sekarang kita coba lihat hasilnya di outdoor. Oke, jadi ini adalah hasil penampakan cahaya pada mini laser Hypek X1 nya yang bisa kalian perhatikan. Untuk hasil outputnya ini benar-benar mantap. Untuk sebuah mini laser dengan harga 500 ribuan tentunya sudah worth it sekali ya dengan output segini ya. Ini warna putihnya, kemudian ini warna kuningnya. Untuk cut off-nya ini tergolong baik ya, sama seperti mini laser lainnya yang bisa kalian perhatikan. Ini untuk warna kuningnya, kemudian ini untuk warna putihnya. Ini untuk dua warnanya sekaligus kalau dinyalakan, putih dan kuningnya ya. Seperti ini hasil outputnya.
Ini bisa kalian perhatikan untuk terangnya dan jauh sorotannya ya. Kalau untuk warna kuningnya ini untuk sorotnya jauh segini nih, seperti ini untuk jauh sorotannya. Kalau pada saat warna putihnya atau high beamnya seperti ini jauhnya. Dan untuk lebarnya ini enggak terlalu lebar-lebar sekali, tapi ini sudah sangat cukup lah untuk lebarnya, karena ini dinyalakan satu saja. Kalau misalnya dipasang dua, ini bisa dibuat lebih lebar lagi ya. Ini untuk low beam kuningnya, dan untuk cahaya warna kuningnya ini dia 3000 Kelvin, warna putihnya 6000 Kelvin. Kuningnya ini pastinya sudah bisa menembus kondisi cuaca hujan ya. Jadi nggak ragu lagi dengan mini laser seperti ini dengan kondisi hujan ataupun kondisi cuaca cerah, pastinya ini sangat bagus ya untuk menambah penerangan di kendaraan motor maupun di mobil. Luar biasa, untuk cut off-nya juga tergolong rapi di sini. Jauh sorotannya kalian bisa perhatikan untuk warna kuningnya ini atau 3000 Kelvin, dan warna putihnya. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembelian mini laser Hypek X1 ini, silahkan lihat di deskripsi video ini ya. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Untuk garansinya selama 1 tahun ya. Dan kalau kalian bilang ini mini laser seperti ini bisa buat silau, enggak ya, karena dia untuk potongan cahayanya bisa kalian perhatikan di sini, dia benar-benar rapi dan enggak ada bias cahaya ke atas sih. Ini bisa kalian perhatikan untuk cahaya yang bocor itu enggak ada kiri kanan, atas bawah pun enggak ada yang bocor ya, pastinya enggak buat silau. Keren sih menurut saya. Untuk mini laser seperti ini harga sudah cocok ya, apalagi dengan lensa yang menurut saya cantik atau terlihat keren kalau terpasang di kendaraan. Untuk harganya pun dia bersaing dengan kompetitor lainnya. Nah, mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review mini laser Hypek ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.